Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dan juga teman-teman senantiasa sehat selalu. Oke, setelah kita di pertemuan pertama itu membahas tentang manajemen kinerja, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan untuk merencanakan kinerja dan bagaimana proses implementasi daripada kinerja. Materi pertama yang akan kita bahas adalah terkait perencanaan kinerja. Nah, cakupan bahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah perencanaan strategis, kemudian tujuan dan juga sasaran, kesepakatan kerja, perencanaan kinerja, dan standar kinerja. Sebelum saya ulas lebih dalam terkait dengan perencanaan kinerja, saya akan memberikan pengantar atau introduction kenapa kita harus belajar dulu tentang perencanaan strategis. Jadi, perlu Bapak Ibu ingat bahwa perencanaan kinerja itu adalah sebagai titik awal siklus daripada manajemen kinerja. Jadi, tahapan pertama daripada manajemen kinerja itu kita harus melakukan perencanaan kinerja. Dasar dari kita membuat perencanaan kinerja itu dengan mengimplementasikan perencanaan strategis gitu. Kenapa? Agar kita bisa tahu apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, dengan perencanaan kinerja ini, kita juga bisa mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis. Definisi dari perencanaan strategis adalah proses menformulasikan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Jadi, pada perencanaan strategis, Bapak Ibu ini tidak hanya menformulasikan, merumuskan keputusan, tetapi lebih dari itu. Yakni, Bapak Ibu harus mengimplementasikan keputusan tersebut di dalam organisasi atau instansi Bapak Ibu, dan selanjutnya kemudian mengevaluasi keputusan tersebut. Itu adalah definisi dari perencanaan strategis. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga harus tahu bahwa di dalam perencanaan strategis atau rencana strategis ada asumsi sifat. Asumsi yang pertama, bahwa perencanaan strategis itu dibuat dengan sengaja. Artinya, apabila instansi Bapak Ibu itu membuat rencana strategis, maka keputusan itu harus dibuat dengan sadar untuk mengubah aspek yang bersifat fundamental atau dasar, begitu. Jadi, ketika Bapak Ibu itu ingin membuat suatu keputusan, itu keputusannya dilandasi oleh kesadaran, begitu. Nah, terkadang ketika kita itu ingin mengubah, begitu kan, mengubah suatu keputusan, itu karena adanya beberapa faktor, begitu Bapak Ibu. Misalnya, ketika Bapak Ibu itu bekerja, begitu, nah, adanya kebijakan atau regulasi dari pemerintah, begitu. Jadi, kita harus melakukan perubahan. Nah, dengan adanya perubahan ini, berarti kita harus balik lagi di perencanaan. Nah, ketika membuat perencanaan itu tadi, Bapak Ibu itu harus melakukannya secara sadar. Itu asumsi yang pertama. Kemudian, asumsi yang kedua adalah perencanaan strategis terjadi ketika sasaran tidak bisa lagi dipenuhi.
Jadi ketika instansi yang Bapak Ibu naungi tersebut itu bisa memberikan hasil yang diinginkan, hasil yang diharapkan, maka perubahan itu tidak perlu, gitu. Kebanyakan ketika sudah mendapatkan hasil, itu organisasi atau instansi sudah merasa mereka tidak perlu melakukan perubahan, begitu. Namun beda kasus, Bapak Ibu. Ketika instansi itu tidak bisa memberikan hasil yang diinginkan, hasil yang diharapkan. Nah, itu adalah tidak bisa mencapai sasaran atau tidak bisa memenuhi sasaran. Gitu. Oleh karena itu, perlu kita lakukan, perlu kita formulasikan strategi yang baru. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sampai sini bisa dipahami? Kalau tidak, silahkan kita diskusikan melalui WA Group. Kemudian, asumsi yang ketiga yaitu sasaran organisasional baru memerlukan rencana strategis. Jadi, apabila instansi Bapak Ibu itu mengambil langkah untuk bergerak ke arah yang sama sekali baru, jadi itu belum pernah dilakukan sama sekali, belum pernah mengeksekusi hal yang seperti itu sama sekali, maka sasaran baru itu dan rencana itu baru kita mulai rancang, gitu. Yang kita rancang jelas otomatis adalah rencana strategis yang baru. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kita belum pernah sama sekali mengambil langkah tersebut. Begitu. Kecuali kita sudah pernah gitu Bapak Ibu, mengambil langkah tersebut berarti rencana strategisnya sudah tidak baru. Begitu. Namun karena ini rencananya masih baru, begitu, sasarannya baru, oleh karena itu kita memerlukan rencana strategis yang baru. Proses perencanaan strategis. Jadi, pada proses perencanaan strategis itu, ada 9 proses yang harus kita lalui untuk membuat perencanaan strategis. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan tujuan. Jadi, rencana strategis itu harus dimulai dengan menyatakan tujuan yang hendak dicapai oleh instansi Bapak Ibu. Nah, tujuan instansi itu bisa menyangkut terkait dengan kemasyarakatan, begitu. Jadi misalnya, kayak organisasi kita atau instansi kita itu bisa memberikan manfaat kepada suatu kelompok atau lingkungan tertentu. Begitu. Atau misalkan, membuat suasana tempat kerja yang lebih menyenangkan lagi gitu. Itu contoh daripada tujuan organisasi. Nah, setelah itu kita buat nih tujuan menyeluruh dari instansi kita. Nah, tujuan menyeluruh itu kemudian kita breakdown menjadi tujuan yang lebih spesifik yang harus dicapai oleh berbagai unit organisasi di bawahnya. Yang proses kedua adalah mendefinisikan lingkup produk atau jasa. Jadi, agar rencana strategis itu menjadi lebih efektif, kita perlu mendefinisikan lingkup produk maupun jasa. Nah, kita mendefinisikannya itu terkait dengan tentang apa instansi yang saat ini ada dan jasa apa yang akan kita kembangkan, begitu. Jadi misalnya kita ingin mengembangkan jasa yang ada di instansi kita, itu menjadi suatu kunci keberhasilan rencana strategis organisasi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menilai sumber daya internal. Nah, sumber daya internal ini seperti misalkan
dana, kemudian fisik, teknologi, dan juga bisa manusia. Sumber daya perusahaan, misalkan dana, itu diperlukan untuk melakukan pembelian barang ataupun jasa yang diperlukan oleh instansi. Nah, sumber daya dana itu berbeda Bapak Ibu dengan sumber daya fisik. Kalau fisik itu misalkan bangunan ataupun peralatan yang diperlukan dalam proses penyediaan jasa, penyediaan layanan yang Bapak Ibu berikan kepada masyarakat. Itu masuk di sumber daya berupa fisik. Proses yang keempat adalah menilai lingkungan eksternal. Nah, dalam menilai lingkungan eksternal ini dapat bersifat positif ataupun negatif ya, Bapak Ibu. Jadi, lingkungan itu bisa membantu ataupun bisa juga menjadi penghalang pertumbuhan instansi gitu. Itu ada beberapa faktor nanti yang akan mempengaruhi kenapa mereka bisa membantu dan mengapa mereka bisa menghalangi atau menjadi penghambat pertumbuhan instansi. Yang kelima adalah menganalisis pengaturan internal. Jadi, pada pengaturan internal ini terkait dengan identifikasi apakah pekerja dibayar dengan cara yang memotivasi mereka untuk mengejar tujuan perusahaan. Jadi, pengaturan internal ini dalam artian harus bisa nih memberikan motivasi kepada pekerja agar pekerja itu bisa meningkatkan kinerjanya begitu. Nah, sebaliknya, apabila pengaturan internal ini bersifat kurang begitu, kurang memberikan dukungan, harus dikurangi atau dihapuskan Bapak Ibu, agar pengaturan tersebut bisa meningkatkan kinerja. Jadi, apabila pengaturan internalnya itu tidak atau kurang memberikan dukungan, maka kita sebagai pimpinan harus memutuskan apakah ini dikurangi ataukah dihapus begitu, agar pekerja itu masih bisa termotivasi dalam meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang kelima, yang keenam maksud saya, menilai keuntungan kompetitif. Jadi, instansi itu bisa kita katakan bahwa mereka ini memiliki competitive advantage ketika pelanggan atau masyarakat itu merasa bahwa layanan yang Bapak Ibu berikan itu lebih unggul dibandingkan layanan yang diberikan oleh organisasi yang lain begitu. Itu makna daripada keunggulan kompetitif. Jadi, keunggulan kompetitif ini bisa kita ukur Bapak Ibu. Misalkan dengan mempertimbangkan kualitas. Kemudian bisa juga mempertimbangkan pelayanan yang kita berikan. Begitu, agar kita bisa mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketujuh adalah mengembangkan strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini didefinisikan sebagai alat ataupun cara dengan mana
organisasi itu bisa mencapai tujuan. Berarti di sini adalah cara organisasi agar bisa mencapai tujuannya. Nah, strategi kompetitif yang diambil itu harus disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Jadi misalkan yang saat ini adalah serba digital gitu, go online. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, instansi Bapak Ibu ini itu juga menerapkan strategi dengan mengaplikasikan fitur ataupun perangkat begitu secara online begitu. Jadi pelayanan yang Bapak Ibu berikan itu bisa melalui online. Itu salah satu contoh mengembangkan strategi kompetitif. Kemudian yang kedelapan adalah mengkomunikasikan strategi dengan stakeholder. Jadi stakeholder ini dipergunakan untuk menjelaskan individu ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap jalannya organisasi. Jadi dengan kata lain, bahwa stakeholder ini individu yang mempunyai tuntutan khusus terhadap instansi kita. Jadi misalkan kalau di instansi publik itu kayak misalnya bupati begitu atau gubernur, kemudian pegawai pemerintah itu juga masuk di stakeholder. Kemudian yang kesembilan, mengimplementasikan strategi. Jadi setelah kita memformulasikan strategi itu dan juga mengkomunikasikannya, nah selanjutnya kita harus mengimplementasikan. Saat proses implementasi tersebut, mungkin bisa jadi akan terjadi pergolakan gitu. Pergolakan orang-orang untuk menyesuaikan pada cara baru dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang 10 ya Bapak Ibu, prosesnya ada 10. Yang ke-10 adalah mengevaluasi manfaat. Jadi setelah strategi itu kita implementasikan, sangat penting untuk kita mempertimbangkan apakah tujuan itu telah dicapai atau belum. Selanjutnya yakni tujuan kinerja dan sasaran kinerja. Yang pertama kita bahas adalah tujuan kinerja. Jadi, di tujuan kinerja itu kita harus menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Yang perlu kita garis bawahi di tujuan kinerja adalah menyesuaikan. Berarti artinya di sini adanya kesesuaian nih Bapak Ibu antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Jadi tujuan individu, tujuan daripada pekerja itu secara individu harus selaras dengan tujuan organisasi. Kenapa mereka itu harus selaras? Karena agar bisa mewujudkan kinerja yang baik gitu. Kalau misalkan tujuan individu dengan tujuan organisasi itu bentrok begitu, itu tidak akan tercapai Bapak Ibu kinerja yang baik, kinerja yang maksimal. Begitu. Karena harapannya itu sudah berbeda. Harapannya sudah tidak bisa saling berkaitan antara si individu dengan si organisasi. Yang kedua adalah sasaran kinerja. Sasaran kinerja ini didefinisikan sebagai suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai. Kapan dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Jadi, sifat dari sasaran kinerja itu yang pertama adalah
dapat dihitung. Yang kedua, dapat diamati. Dan yang ketiga adalah dapat diukur. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa sasaran ini merupakan sebuah harapan. Begitu ya, Bapak Ibu. Tujuan ini berkaitan dengan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi, fungsi, departemen, dan individu dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi arti pentingnya dalam menetapkan tujuan itu adalah sebagai proses manajemen memastikan bahwa setiap pekerja individu tahu peran apa yang harus mereka lakukan dan hasil apa yang perlu mereka capai. Begitu. Nah, di tujuan itu sendiri dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu. Bisa dinyatakan sebagai target, atau bisa pula dinyatakan sebagai tugas. Jadi kegiatan yang harus diselesaikan pada suatu tenggat waktu tertentu, begitu. Atau bisa juga bersifat berkaitan dengan pekerjaan. Jadi maksudnya itu mengacu pada hasil yang dicapai atau kontribusi yang diberikan pada prestasi organisasional. Begitu. Jadi kita bisa menunjuk tujuan itu sebagai target. Bisa pula kita nyatakan sebagai kegiatan atau tugas. Ataupun kita juga bisa menyatakan bahwa sifat dari tujuan itu berkaitan dengan pekerjaan. Tingkatan tujuan ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah corporate level, yang kedua senior management level, yang ketiga business unit functional atau department level, yang keempat adalah team level, dan yang kelima adalah individual level. Nah, yang pertama adalah corporate level. Jadi pada corporate level itu, tingkatan di mana tujuan itu dihubungkan dengan maksud nilai dan rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh. Jadi tujuan yang akan dibuat begitu, itu kita kaitkan dengan rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah senior management level. Pada senior management level, kontribusi yang diharapkan dari tingkat manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah business unit, functional atau department level. Pada tujuan ini dihubungkan dengan organisasi, tujuan organisasi, target, dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi, dan juga departemen. Jadi dia skopnya lebih sempit lagi rencana strategisnya karena harus diselesaikan oleh unit bisnis. Sudah bukan lagi rencana secara menyeluruh. Begitu. Kemudian tim level. Tujuan tingkat tim dihubungkan dengan maksud dan akuntabilitas tim dan kontribusi yang diharapkan oleh tim. Kemudian individual level. Tujuan dihubungkan pada akuntabilitas pelaku, hasil utama, atau tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan individual dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk dicapai. Unsur-unsur sasaran kinerja, yang pertama adalah the performance. Jadi, the performance itu adalah orang yang menjalankan kinerja. Jadi, siapa yang menjalankan kinerja itu adalah the performers. Kemudian unsur yang kedua adalah the actions atau performance. Tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performance.
Jadi, performer ini melakukan tindakan apa saja? Kinerja apa yang mereka lakukan? Nah, itu masuk di unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, a time element. Waktu kapan pekerjaan itu dilakukan. Jadi, the performance itu kapan melakukan tindakan atau kinerjanya. Unsur yang keempat, an evaluation method. Cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai. Yang kelima adalah the place, tempat di mana pekerjaan dilakukan. Nah, kalau kita bicara the place, berarti ini berkaitan dengan lokasi. Lokasi di mana performance itu tadi melakukan tindakan atau kinerjanya. Kesepakatan kerja. Kesepakatan kerja ini merupakan kontrak kinerja antara pekerja dengan manajer yang disebut sebagai personal kontrak. Atau bisa juga Bapak Ibu, kontrak kinerja ini pekerja dengan pimpinan. Itu juga tetap disebut personal kontrak. Nah, antara pekerja dan juga pimpinan itu harus adanya sepakat terkait dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga adanya komitmen begitu untuk menjalankan kinerja tersebut. Nah, kontrak kinerja ini juga menjadi dasar yang penting untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja. Perencanaan kinerja didefinisikan sebagai proses di mana pekerja dan juga pimpinan itu bekerja bersama, merencanakan apa yang harus dilakukan oleh pekerja dalam setahun mendatang, mendefinisikan bagaimana kinerja itu harus diukur, mengidentifikasi dan juga merencanakan, kemudian mengatasi hambatan, dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan. Nah, jadi proses perencanaan kinerja itu diharapkan tugas pekerjaan dan sasaran dari pekerja itu sejalan dengan tujuan dan sasaran unit kerja serta instansi. Nah, apabila pekerja itu bisa memahami hubungan antara tanggung jawabnya dengan tujuan yang menyeluruh, maka perencanaan kinerja yang kita buat itu akan sukses. Dalam artian, kinerja yang diimplementasikan oleh pekerja itu optimal semua. Begitu. Aspek perencanaan kinerja. Jadi ada 5 aspek di perencanaan kinerja. Yang pertama adalah rencana pengembangan. Cara untuk membantu pekerja untuk menjaga atau meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi, misalkan begini, pengembangannya itu pelatihan di tempat kerja, itu salah satu contohnya. Atau bisa juga adanya penugasan pada suatu proyek yang khusus. Kemudian, rotasi pada pekerjaan lain, pelatihan internal dan eksternal, mentoring ataupun kegiatan diklat dan juga seminar yang Bapak Ibu ikuti itu juga masuk di rencana pengembangan. Yang kedua adalah waktu perencanaan. Perencanaan itu dilakukan paling tidak setahun sekali, yaitu pada awal peninjauan kinerja. Nah, jadi apabila kita sudah pasti begitu kan waktu perencanaannya, itu akan mempermudah pekerja untuk memperjelas apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan apa yang diharapkan dari pimpinan terhadap dirinya. Sementara itu, bagi pimpinan itu jelas dukungan apa yang harus diberikan sehingga para pekerja ini, para pegawai ini bisa memberikan kinerja terbaiknya. Yang ketiga adalah tanggung jawab manajer. Tanggung jawabnya misalkan membangun sasaran untuk setiap pekerja. Jadi manajer ini bisa kita
nyatakan sebagai pimpinan ya, Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab pimpinannya itu misalkan membangun sasaran untuk setiap pekerja, kemudian menjadwalkan diskusi perencanaan kinerja. Nah, tanggung jawab pekerja atau pegawai mempersiapkan data pendukung untuk setiap sasaran. Yang kelima, aspeknya adalah rencana tindak. Jadi, suatu perencanaan perlu mempunyai rencana tindak. Suatu perencanaan kinerja yang baik menjadi tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan. Standar kinerja. Jadi dengan adanya standar kinerja ini bisa menjelaskan apa yang diharapkan pimpinan dari pegawai, sehingga pegawai itu memahami apa yang harus mereka kerjakan. Nah, dengan adanya standar kinerja ini menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja diukur agar efektif. Selain itu, standar kinerja ini juga bisa kita kaitkan, kita hubungkan dengan hasil yang diinginkan dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Standar kinerja yang efektif. Standar kinerja yang efektif itu didasarkan pada pekerjaan yang tersedia, dipahami, disetujui, spesifik dan terukur, berorientasi pada waktu, tertulis, dan terbuka untuk berubah. Jadi, kita bisa membuat standar kinerja yang efektif itu ketika kita mendasarkan standar kita dengan pekerjaan yang tersedia, dipahami, disetujui, spesifik dan terukur, berorientasi waktu, tertulis, dan terbuka untuk berubah. Jadi apabila Bapak Ibu itu sudah mengimplementasikan standar kinerja berdasarkan hal-hal tersebut, maka standar kinerja yang Bapak Ibu buat itu sudah pasti efektif. Perilaku mendorong kinerja. Perilaku tentang bagaimana Anda bertindak dan bukan tentang apa atau siapa Anda. Jadi di sini fokus kita adalah bertindak. Nah, efektivitas setiap tindakan yang kita lakukan itu bergantung pada situasi. Jadi, kinerja yang efektif dari setiap pekerjaan itu merupakan hasil dari melakukan sesuatu hal yang benar pada waktu yang tepat. Doing the right things at the right time. Atau hal yang benar untuk pekerjaan spesifik pada waktu yang spesifik. The right things for that specific job at the specific point in time. Nah, sekarang kita sudah masuk di ranah pelaksanaan kinerja ya. Jadi, ketika kita sudah proses implementasi, itu terkadang ada yang bisa menyebabkan kita tidak sukses gitu kan dalam proses implementasi kinerja. Nah, salah satunya disebabkan oleh performance blocking behavior. Dan yang kedua adalah perilaku kepemimpinan. Kalau kita bicara performance blocking behavior, jadi blocking behavior itu perilaku yang menghalangi perubahan, mengalahkan visi dan merintangi atau menghambat pencapaian tujuan dan juga sasaran. Jadi, performance blocking behavior itu disebabkan oleh tekanan dan pengaruh eksternal, bukan masalah kepribadian, tetapi hasil daripada dia yang frustasi, cemas, meremehkan. Nah, itu bisa menjadi penyebab seseorang itu melakukan performance blocking behavior. Nah, itu yang akan menjadi penghambat kita untuk mencapai tujuan dan juga sasaran. Yang kedua adalah perilaku kepemimpinan. Jadi, leadership atau kepemimpinan itu tentang mengupayakan orang dari atas sampai ke bawah dalam organisasi memperbaiki
kinerjanya. Jadi, diarahkan pada memperbaiki efektivitas, mendorong perubahan dan juga perbaikan, menciptakan visi dan arah, membangkitkan ketertarikan dan juga komitmen, serta menginspirasi budaya kemenangan. 7 faktor kinerja. Jadi 7 faktor ini kalau Bapak Ibu lihat itu bisa kita singkat menjadi achieve. A-C-H-I-E-V-E. Begitu. Yang pertama kita bahas adalah A, ability. Ability ini mencakup pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian C. C ini bermakna clarity, yakni pemahaman atau persepsi. Yang ketiga adalah H, help. Ini adalah maksudnya dukungan daripada instansi Bapak Ibu terhadap implementasi kinerja. Kemudian E, kemudian I, incentive, motivation atau willingness. Artinya yaitu motivasi atau harapan daripada Bapak Ibu. E, evaluations. Evaluation ini bisa masuk di pengarahan ataupun umpan balik terhadap kinerja. Kemudian V, validity, ini adalah valid. Valid artinya adalah tepat gitu, sesuai. Kemudian E adalah environment atau lingkungan. Lingkungan yang ada di dalam instansi Bapak Ibu. Indikator kinerja, ada 6 indikator. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan ini keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Jadi, dengan adanya tujuan itu, kita bisa menunjukkan arah kemana kinerja itu harus dilakukan. Nah, dengan dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok, dan juga kinerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah standar. Ukuran apa tujuan yang ingin dapat dicapai. Jadi, dengan standar itu kita bisa mengetahui kapan suatu tujuan itu tercapai. Tanpa adanya standar, kita tidak bisa tahu, Bapak Ibu, kapan tujuan itu tercapai. Jadi, standar itu bisa menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita itu sudah sukses atau kita justru malah gagal. Yang ketiga adalah umpan balik. Masukan yang dipergunakan untuk kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Nah, dengan adanya umpan balik ini, dilakukan evaluasi terhadap kinerja, dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. Yang keempat adalah alat atau sarana. Sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan. Jadi alat atau sarana ini sebagai faktor penunjang ya Bapak Ibu dalam mencapai tujuan. Jadi tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dan tujuan itu juga tidak dapat diselesaikan sebagaimana harusnya. Karena tanpa adanya alat itu kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah kompetensi. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Nah, orang itu harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu. Jadi, orang itu harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah,
Dengan adanya kompetensi ini memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Kemudian yang keenam, motif, alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan pimpinan itu memfasilitasi motivasi kepada para pegawai dengan insentif. Bisa berupa uang, pengakuan, ataupun dengan menetapkan tujuan yang menantang. Jadi itu bisa menjadi motif seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang keenam, peluang, kesempatan untuk menunjukkan prestasi dengan ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat.